Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal heboh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang tempo hari bikin sayembara karya tulis tingkat nasional dengan tema satu, hormat bendera menurut hukum Islam. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam, ya kan? Dan kemudian itu menuai banjir kritik dan protes. Fadli John diantaranya mengatakan itu tema-tema itu menunjukkan kedangkalan pemahaman BPIP terhadap Islam dan Pancasila. Oke. Yang lainnya bahkan Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, begitu marah sehingga bubarkan PDIP. Ternyata PDIP, mohon maaf, BPIP maksud saya, bubarkan BPIP, gitu ya. Dan ternyata kemudian bubarkan BPIP ini menjadi tagar di mana-mana, semua orang bicara bubarkan PDIP. Bukan cuma mengkritik temanya karena itu tema yang provokatif. Kalau kata istilah siapa Fadli tadi, itu menunjukkan gejala adanya Islamofobia akut di kalangan para petinggi pejabat BPIP, ya. Dan memang mengerikan sekali. Seperti tulisannya Bang Rizal Fadilah hari ini, pagi ini, bagus sekali. BPIP diisi oleh orang-orang yang merasa sangat Pancasilais dan memandang objek lain sebagai objek pembinaan. Padahal mereka sama sekali nggak paham Pancasila, dan justru kelakuannya bolak-balik menimbulkan kegaduhan yang bisa membahayakan persatuan bangsa, gitu ya. Bagaimana kita misalnya ingat ketua Badan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, itu jelas-jelas dalam pidato resmi partainya dia pernah mengatakan bahwa akhirat itu hanyalah ramalan masa depan, yang notabene para peramal itu belum pernah mengalaminya. Gila kan? Akhirat itu bukan ramalan masa depan, itu informasi wahyu agama. Kalau kamu Mbah Mega orang Islam, baca Quran, tahu ajaran Islam, itu ada rukun iman yang 6, salah satunya percaya, beriman kepada hari akhir, adanya hari akhirat. Itu bukan ramalan itu loh. Tapi Megawati dengan kecerobohannya, dan saya hakul yakin itu dibuatkan pidatonya oleh entah siapa, ya. Dia hanya baca, dan itu menunjukkan lagi, mengerikan sekali seorang Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tapi tidak percaya dengan akhirat, yang menjadi salah satu ajaran penting agama. Agama Islam, agama Nasrani, entah Kristen, entah Katolik, itu mempercayai adanya konsep akhirat. Entah agama yang lainnya, saya tidak belajar, kurang baca dan sebagainya. Di Hindu, Buddha, sekarang ada Konghucu ini, apakah ada saya nggak tahu persis. Tapi Islam dan Kristen, Katolik percaya akhir itu ada. Dan itu bukan ramalan masa depan. Anda bisa bayangkan orang-orang seperti ini menjadi duduk di BPIP yang merasa sangat Pancasilais, merasa paham Pancasila, dan melihat orang lain semua sebagai objek binaan. Ngeri kan? Ngeri. Tapi oke lah, sekarang ada berita dari Sindo News, dan saya kira banyak kali tadi saya googling banyak media lain, tapi saya baca dari Sindo saja. Setelah dibombardir kritik, BPIP minta maaf dan revisi tema Lomba Karya Tulis 2021. Ya, ini ya. Setelah dibombardir, hujan badai, kritik yang luar biasa, baru dia minta maaf. Minta maaf, bagus. Semua pihak, semua orang itu bisa salah, dan sebaik-baiknya orang salah adalah orang yang minta maaf. Tapi ada tapinya, memperbaiki tapi tidak mengulangi. Ya itu harusnya, bukan cuma minta maaf doang, ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah merevisi tema Lomba Karya Tulis dalam rangka, rangkanya salah ini, bukan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, ya, sekaligus HUT kemerdekaan. Ini Sindo News, saya kasih tahu ya, salah. Ini dalam rangka memperingati Hari Santri, ya, salah. Tema yang sebelumnya, yakni hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam, diubah menjadi pandangan agama dalam menguatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Oke lah, mengubah itu oke lah, ya.
nggak nyerempet-nyerempet kayak tadi yang provokatif tadi ya. Kalau kata Buya Anwar dalam keterangannya itu, kalau nanti ada santri satu aja mengatakan dalam artikelnya bahwa menghormat bendera haram, menyanyikan lagu kebangsaan haram, wah ini bisa langsung jadi stigmatisasi santri-santri, generalisasi bahwa santri kita intoleran, santri kita radikal, santri kita perlu pembinaan dan seterusnya dan sebagainya. Maka masuklah Densus, BNPT ke pondok-pondok pesantren melakukan program-program deradikalisasi ya. Itu kan sudah berlangsung bertahun-tahun kan program deradikalisasi di pondok-pondok pesantren. Jadi program ini saja menunjukkan bagaimana paradigma penguasa itu melihat santri pesantren itu sebagai sarang-sarang ladang-ladang radikalisme. Kita belum pernah mendengar berita, mungkin ada, saya kurang baca, BNPT, Densus segala macam masuk ke seminari-seminari gitu misalnya ya, ke apalagi Shaolin ada nggak sih kakak di Indonesia gitu kan? Kalau kita nonton film Mandarin kan ada Shaolin tuh ya, tempat orang-orang belajar agama Buddha dan belajar kungfu ya, kungfu Shaolin. BNPT, Densus masuk ke vihara, ke seminari, ke rumah sekolah-sekolah pastor dan sebagainya, apa namanya nggak ngerti saya, itu melakukan program deradikalisasi. Saya belum pernah dengar gitu ya. Tapi yang kalau deradikalisasi di pondok-pondok pesantren iya. Kemudian seminar-seminar segala macam mengundang ketua-ketua ormas-ormas Islam tentang deradikalisasi dan seterusnya sebagainya. Ini kan menunjukkan ada paradigma di penguasa bahwa Islam, pesantren, Islam, umat Islam itu ladang subur radikalisme yang harus diberantas. Oke, kita lanjut sini ya. Menyikapi berbagai masukan dan tanggapan masyarakat terkait lomba karya tulis yang telah diberitakan di berbagai media massa, maka kami keluarga BPIP merasa senang sebagai lembaga baru yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan tokoh yang telah memberikan komentar, masukan, dan sarannya. Tulis BPIP dalam akun Instagramnya @BPIP Senin 16 Agustus hari ini ya. Setelah bergantian tema, BPIP tetap melangsungkan perlombaan karya tulis selain mempopulerkan kembali nilai Pancasila sebagai ajang menggali inovasi dan kreativitas masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Ini kalimat-kalimat yang basi, klise. Basi, klise ya. Tapi memang begitulah kerjanya pejabat-pejabat kita, basi, klise ya. Berdasarkan beberapa kegiatan lomba tersebut, lanjutnya terlihat animo masyarakat sangat besar menggabungkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Woi, saya kasih tahu ya, masyarakat sudah sangat berpancasila. Emangnya di tengah pandemi masyarakat saling berbagi itu melanggar nilai-nilai sila dan nilai-nilai Pancasila yang mana? Kan enggak, justru itu ada unsur persatuan Indonesianya, ada unsur apalagi keadilan sosialnya, berbagi dan sebagainya kan gitu. Walaupun saya berharap masing-masing orang atau lembaga yang memberikan bantuan kepada sama itu tidak semata-mata untuk mengamalkan sila-sila Pancasila. Kalau dalam Islam, mohon maaf ya, tidak bermaksud menimbulkan polemik. Dalam Islam semua perbuatan harus diniati untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan niatnya harus beribadah. Beribadah itu dalam konteks melaksanakan ajaran Islam. Kalau kita berniat melaksanakan perintah sila-sila Pancasila, ya sudah berarti sampai di situ saja. Tapi kalau kita orang Islam berbagi, beramal segala macam untuk melaksanakan ajaran Islam yang namanya sedekah, infak dan sebagainya, menolong orang yang membutuhkan dalam rangka ibadah mengamalkan ajaran Islam, maka Allah berikan nilai yang disebut pahala. Insya Allah ada tabungan pahala untuk menjadi modal masuk surganya kelak di akhirat. Insya Allah, amin ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk melaksanakan ajaran Islam, ya udah selesai sampai situ aja. Allah bilang, kalau saya misalnya saya minta surga dong ya Allah, lama kenapa? Saya kan sudah berbagi kemarin waktu pandemi gini. Allah bilang, enggak, kamu kan kemarin berbagi niatnya untuk mengamalkan Pancasila, bukan mengamalkan ajaran Islam, ajaran agamaku. Kalau ajaran agamaku ada nilainya pahala, nanti bisa masuk surga kan gitu. Kalau kamu nilai Pancasila, ya sudah selesai dengan Pancasila, minta pahala Pancasila aja gitu. Barangkali begitu ya. Ini penting, niat ini penting ya. Ini jadi yang saya mau bilang poinnya adalah bahwa bagaimana Pancasila itu justru harus ada pada tiap pribadi pejabat kita dalam dalam keputusan, dalam kebijakan yang sering sekali tidak bijak ternyata ya.
Ya, sampai Sujiwo Tejo, bayangkan Sujiwo Tejo dalam ILC yang legendaris itu pernah mengatakan, saya tidak yakin Pancasila sudah ada di Indonesia. Dia bilang Pancasila tidak ada. Yang ada itu tulisan Pancasila, yang ada poster Pancasila, yang ada buku-buku literatur Pancasila. Pancasila tidak ada, dia bilang. Kalau ada Pancasila, maka BPJS tidak akan naik iurannya. Kalau Pancasila ada, maka tarif listrik tidak naik, dan seterusnya sebagainya. Dia bicara bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak ada. Oke? Saya lanjut saja, langsung lagi. Ini pada paragraf terakhir. BPIP turut menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas tema lomba yang kurang sesuai dengan harapan. Coba kalimatnya ya, saya bacain. Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus permohonan maaf apabila kegiatan yang kami laksanakan kurang sesuai yang diharapkan. Bos, saya baca ulang ya kalimat baik-baik ya. Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat sekaligus permohonan maaf. Sekaligus permohonan maaf apabila kegiatan yang kami laksanakan kurang sesuai yang diharapkan. Anda paham yang saya maksud kenapa saya ulang-ulang kata apabila? Kami mohon maaf apabila. Kami mohon maaf apabila. Kami mohon maaf apabila. Jadi ini kalimat diksi yang dipilih seperti ini kalau kita minjam ketika Luhut mengucapkan mohon maaf dalam menangani pandemi, juga menggunakan kata apabila, itu lagi-lagi yang namanya Sujiwo Tejo menyatakan bahwa itu tidak tulus. Itu maaf yang bersyarat, saya mau minta maaf bila, saya mau minta maaf apabila, saya mau minta maaf apabila, jika, dan seterusnya sebagainya. Itu bersyarat. Harusnya kalau kata Sujiwo Tejo, dan saya setuju, jangan pernah menggunakan apabila. Saya meminta maaf karena perbuatan saya, karena tema lomba yang kami buat. Jadi dengan mengatakan karena sudah mengakui salah. Sehingga karena ini, penyebabnya ini, orang jadi marah. Penyebabnya tema lomba ini, orang menjadi tersinggung. Tapi kalau menggunakan apabila, itu conditional, kan, syarat. Jadi tidak ada ketulusan, saya setuju. Ini memang bahasa, tapi ini ada pemahaman dari alam bawah sadar, kayak psikolog aja. Ada pemahaman dalam bawah sadar bahwa pejabat kita tuh can do no wrong gitu loh. Tidak pernah berbuat salah. Yang salah tuh rakyat aja. Terus rakyat lagi yang salah. Itu masalahnya. Sehingga untuk minta maaf pun pakai syarat. Ya. Padahal mereka digaji sangat besar, sangat tinggi. Aduh, ampun deh ya. Gaji mahal. Saya Didu misalnya mengatakan anggota BPIP yang terdiri dari para tokoh nasional yang digaji lebih dari 100 juta sebulan, tapi kok malah seringnya membuat ketegangan dan bibit-bibit perpecahan bangsa. Semoga mereka sadar akan besarnya uang rakyat yang mereka terima, tetapi hanya menjadi sumber masalah. Nih saya Didu ya. Said Didu. Oh, ini dia. Tuh kan. Nah, tadi saya Didu. Nggak kebaca ya. Tapi dia bilang begitu. Mereka orang-orang tokoh-tokoh yang digaji 100 juta sebulan lebih. Aduh, tapi kerjaannya seringnya membuat ketegangan dan bibit-bibit perpecahan bangsa. Semoga mereka sadar akan besarnya uang rakyat yang mereka terima, tetapi hanya menjadi sumber masalah. Aduh, ini ada si Faiza Abdullah. Faiza Abdullah itu memposting gaji BPIP yang fantastis ya. Ini ada nih. Di Twitter yang sama ya. Di Tweetland maksud saya. Tapi mengomentari saya Didu. Saya bacakan saja. Ketua Dewan Pengarah yaitu Megawati Soekarno Putri. Anda tahu gajinya berapa? Ini ralat saya ya. Kemarin saya bilang 119 juta. Ternyata tidak sampai 119 juta. Di sini tertulis 112.548.000. 112 juta. Ketua Dewan Pengarah 112 juta. Anggota Dewan Pengarah 100 juta.
Tepatnya 100.811.000. Aduh, anggota Dewan Pengarah 100 juta, ketua Dewan Pengarah 112 juta. Kepala BPIP si Judianto itu dapat gaji 76.500.000 rupiah. Gila kan? Kerjaannya bikin gaduh. Belum apa-apa dia bilang musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dan saya ulang lagi, orang ini adalah orang yang pernah menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi penguji dan meloloskan disertasi doktor yang apa sih istilahnya, bukan melegalisasi, yang mentoleransi seks bebas, gitu loh, dengan dalih beberapa macam-macam ini itu, bahwa kesimpulannya seks bebas itu boleh selama dasarnya suka sama suka, dan itu diluluskan oleh tim penguji yang diketuai oleh Judian ini. Ngeri nggak? Ngeri. Lalu wakil kepala gajinya 63.750.000, deputi 51.000, staf khusus seperti Beni Susetio itu, Romo Beni yang kemarin bikin pembelaan itu, ya pembelaan ini juga penuh dengan kebohongan. Ini kan disesuaikan dengan hari santri. Nanti hari Waisak ada menghormat bendera menurut ajaran Buddha. Nanti Natal ada menghormat bendera berdasarkan ajaran Kristen dan sebagainya. Itu semua bohong, dan tidak pernah ada ya, bohong semua. Ada staf khusus, ada lagi kepala itu, tenaga ahli utama 36.500.000 sama juga, tenaga ahli madya 32.500, tenaga ahli muda 19.500.000. Ini benar-benar pemborosan uang negara untuk sebuah lembaga yang sama sekali unfaidah, kalau kata anak sekarang, unfaidah, tidak berfaedah. Dan walaupun sudah minta maaf ya, saya tetap sependapat dengan yang lain-lainnya, bubarkan BPIP ya, nggak bermanfaat. Ketuanya menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ketua Dewan Pengarahnya tidak percaya dengan hari akhirat. Bahkan dalam partai resminya, dalam visi misi partai resminya. Nah bayangkan ya, saya mau sebut lagi, visi misi PDIP adalah Pancasila versi Bung Karno, Pancasila 1 Juni. Kemudian disebutkannya secara letterlek tertulis dengan lengkap bahwa nanti akan ada Trisila dan Ekasila akhirnya. Itu dokumen resmi partai, sikap resmi partai, bahkan menjadi visi misi partai. Seorang partai yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Itu menjadi ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bergaji 112 juta. Jadi, begitulah negeri kita, begitulah kekuasaan di negeri kita dipegang oleh orang-orang yang sama sekali tidak layak, bahkan justru sangat berbahaya. Membahayakan keutuhan bangsa, membahayakan ideologi Pancasila. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.